Di Bukit Cinta. Ya, ayo anak gunung. Enak gunung. Hei, ku berani. Ntar masukin ke barak ke. Barak oleh Bapak Aing masuk ke barak ke. Pernah diajak ke gunung, Pak? Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk, ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi tiada arti. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Lemah Pasar Bromo Tengger Nasional Park Sunrise. Kuning-kuning.
Wow. Yang. Waduh. Ray. Si Ray. Gunung Batok itu, Ray. Itu pura tuh. Dah di atas. Wah, indah sekali. Wow. Indah sekali. Oke. Lihat sini. Oke guys. Sebelah sana. Berdiri. Buka aja, buka maskernya. Wah sejuk bener. Masukkan. Aduh, tinggal. Apalagi kalau pagi-pagi itu orang-orang itu berkumpul di situ loh. Assalamualaikum. Yang mana Gunung Bromo? Yang itu. Yang mana? Assalamualaikum. Yang mana Gunung Bromo? Yang itu. Bukan. Yang mana tuh? Ini Gunung Batok guys. Gunung Batok, Bromo. Yang itu tuh yang ada asap. Berarti udah meletus. Udah meletus. Ya emang kawah gunungnya. Kawah. Semuanya datang. Ada itu orang-orang itu teh. Iya, lautan pasir. Kenaon eta teh? Lautan pasir. Kayak orang kadinya. Iya. Asik. Iya tuh. Kalau mereka kawah ke mana? Abi foto deh. Pasir. Cuman kalau sekarang kayaknya ada tumbuh-tumbuhan. Kan bekas kaldera. Bu Ani itu yang koyot wae. Di kota. Abi terus dugi ka kawah Kota. nih. Kawah Kota yang tadi. Iya, kota. Engal. Nanti kita muter dong. Nggak tahu kan. Lu ke kota di mana kan? Betapa indahnya ciptaan Tuhan. Iya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawuh Ken kabari, apa kabar dulu baraya. Warga negara Indonesia tetap semangat tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita dan juga doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apapun keinginan kita, cita-cita kita dan tujuan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bagi yang kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik Satu simistri, satu hati, satu jiwa pemirsa. Jadi kalau diajak main, diajak kemana-mana, waduh, diajak serius, waduh, diajak apapun, waduh, satu hati satu jiwa pemirsa. Bagi yang kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang layak, yang sejahtera, yang bisa memutar roda perekonomian bangsa dan negara kita pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kita. Mudah-mudahan apapun tujuan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, wilujeng enjing di Bukit Cinta. Waduh, di mana Mang Bukit Cinta? Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di Bukit Cinta dengan ketinggian 2685 mdpl pemirsa. Saudara penasaran di mana Bukit Cinta? Mungkin saudara harus nonton episode-episode sebelumnya Mamang sudah cantumkan di link deskripsi supaya saudara akan tahu di mana Mamang berada sekarang. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu ceritanya Mamang sudah berada 800 km dari Provinsi Jawa Barat pemirsa. 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Waduh. Yang sekarang Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi kalau di YouTube-nya Haji Udin. Insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Selain itu, video ini tayang sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia. Waduh. Insya Allah akan membawa negeri ini negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, aman, dan terbebas dari hama-hama pemirsa seperti zaman era Bapak Harto. Waduh. Kalau kita mengenang Macan Asia negeri Macan Asia, ingat kepada Bapak Harto yang sekarang ketika video ini tayang bulan November, 10 November 2025, waduh, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Alhamdulillah Pak Harto menjadi pahlawan nasional pahlawan nasional. Memang Pak Harto ini adalah pahlawan pahlawan yang membangun bangsa dan negara ini, membangun negara ini menjadi negara yang modern, menjadi negeri yang bisa dirasakan sampai hari ini pemirsa. Beliau ini adalah bapak pembangunan modern bangsa Indonesia pemirsa. Bahkan program-program dan pembangunannya masih terasa sampai hari ini. Bahkan kita terkenang kepada beliau pemirsa. Waduh. Memang ingat ketika era-era zaman Pak Harto, waduh, jangankan tukang malak pemirsa, jangankan orang yang bikin keonaran, waduh. Yang tatoan dan yang sedikit agak-agak seperti preman hama, waduh, ketakutan pemirsa. Alhamdulillah menjadi negeri yang aman juga, bahkan menjadi swasembada pangan pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, mudah-mudahan sang Presiden Macan Asia sekarang Bapak Prabowo Subianto akan membawa negeri kita kembali menjadi negeri yang berjaya, menjadi Macan Asia seperti zaman dahulu pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,
ke arah timur Pulau Jawa pemirsa, tepatnya di Bukit Cinta ya, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur pemirsa, atau tepatnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Waduh, di Bukit Cinta ini ya, atau sekarang berganti nama menjadi Lemah Pasar ya, memang adatnya Lemah Pasar pemirsa, namun dulu pernah ganti jadi Bukit Cinta pemirsa. Kenapa Bukit Cinta? Ada legendanya. Saudara penasaran? Ada di episode ke-21 pemirsa yang kemarin. Oke pemirsa yang berbahagia, di Bukit Cinta ini kita bisa melihat ya suasana gunung-gunung di Jawa Timur pemirsa, terutama Gunung Bromo, waduh, Gunung Widodaren, Gunung Semeru, Gunung Arjuno. Waduh, ternyata Bukit Cinta ini adalah tebing kalderanya Gunung Tengger pemirsa, pegunungan purba yang telah tiada pemirsa ya, setelah hancur berkeping-keping menjadi beberapa gunung seperti Gunung Batok, Gunung Bromo, Gunung Widodaren ya, Gunung apalagi nih B29, waduh, dan juga ya sebelahnya Gunung Semeru pemirsa, dan Gunung Arjuno. Waduh. Nah, Bukit Cinta ini adalah bekasnya tebing-tebing Gunung Tengger pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara ingin berkunjung ke Gunung Bromo atau ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tak lengkap kalau tidak ke Bukit Cinta atau Lemah Pasar ini pemirsa. Nah, di Lemah Pasar ini atau Bukit Cinta ini ya, seolah-olah memang berada di lebih tinggi ya, lebih tinggi dari Gunung Bromo pemirsa. Dan Gunung Bromo dilihat dari bawah pemirsa. Waduh. Jadi Gunung Bromonya bukan melihat ke atas tapi ke bawah pemirsa. Waduh. Seolah-olah di bawah ini adalah lautan pasir dengan tengah-tengahnya Gunung Bromo pemirsa. Bagi saudara yang tidak tahu di mana Gunung Bromo itu yang ada asapnya pemirsa. Waduh. Jadi kalau kita berdiri di Bukit Cinta melihat ke bawah ya, ada cerobong asap yang asapnya keluar. Nah, itulah yang dinamakan Gunung Bromo pemirsa. Gunung yang ada asapnya. Waduh. Ya, karena memang Gunung Bromo itu tempat keluarnya ya kaldera Bromo. Nah, kalau sebelahnya adalah Gunung Batok pemirsa. Dan gunung-gunung itu berada di tengah-tengah lautan pasir pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di Bukit Cinta ini kita bisa melihat ya rivalnya Gunung Bromo, yaitu Gunung Semeru pemirsa. Kalau Gunung Semeru menjulang tinggi pemirsa. Waduh, menjulang tinggi ke atas. Waduh. Dan ini adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa pemirsa. Jadi Gunung Semeru ini gunung tertinggi di Pulau Jawa. Namun zaman dahulu sebelum adanya Gunung Bromo, sebelum adanya Gunung Widodaren dan gunung yang ada di kaldera Tengger ini, ada sebuah gunung besar bahkan melebihi Gunung Semeru pemirsa, yaitu Gunung Tengger Purba pemirsa. Waduh. Gunung Tengger Purba cikal bakal Gunung Bromo pemirsa. Waduh, cikal bakal kaldera Bromo, cikal bakal Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita sambil menikmati indahnya Gunung Bromo. Waduh, di tebing Bukit Cinta pemirsa, bukit di mana dahulu Roro Anteng dan Joko Seger bertemu pemirsa. Jadi bagi saudara yang punya pasangan, waduh, ya berdiri di sini mengucapkan janji cinta, insya Allah akan langgeng selama-lamanya. Waduh. Bagaimana yang jomblo? Ya kalau konon katanya kalau yang jomblo ya berdiri di sini, waduh, menikmati Bromo sambil berdoa kepada Tuhan, insya Allah akan mendapatkan jodoh pemirsa. Jodoh yang terbaik seperti Roro Anteng dan Joko Seger. Jodoh yang satu chemistry pemirsa. Waduh, satu hati ya, apapun kondisi, apapun keadaan tetap berjalan bersama pemirsa. Itulah yang namanya jodoh ya.
Jadi itu ibarat supir dengan kenek ya, kenek dengan supir bisa satu hati bisa. Waduh, ya insya Allah perjalanan hidupnya akan langgeng bisa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Roro Anteng dan Joko Seger, ternyata ini bukan legenda pemirsa, tetapi sejarah ya. Yang namanya sejarah berarti kisah nyata pemirsa. Kisah nyata ya. Lahirnya nama Tengger pemirsa, kisah nyata legenda Tengger. Waduh, memang sudah bahas di episode kemarin ya, episode ke-21. Ya saudara tinggal tonton, ada di link deskripsi pemirsa. Nah, alangkah baiknya bagi saudara yang baru datang, tontonlah episode-episode sebelumnya dari episode pertama supaya kronologis pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil berdiri di Bukit Cinta ini, Mamang akan sedikit cerita tentang asal-usul Gunung Bromo pemirsa. Asal-usul Gunung Bromo yang konon katanya berasal dari gunung terbesar melebihi Gunung Semeru pemirsa. Waduh. Kira-kira bagaimana ceritanya? Saudara penasaran? Tonton sampai tamat ya. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang bosan ya, yang tak suka dengan cerita Mamang, waduh, dan juga sudah tahu ceritanya, ya simpel dengan Mamang, ya skip aja karena kuota internet saudara ini tak tercover dana hibah pemirsa, apalagi dana antara. Waduh, apalagi minta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Waduh. Jadi kuota internet saudara adalah milik saudara pemirsa ya, dari saudara untuk saudara. Oleh karena itu pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak pemirsa. Jadi bagi saudara yang suka tonton, tak suka jangan tonton ya. Yang tak suka nonton, wah itu menghabiskan kuota pemirsa. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, sampai tamat episode ke-22 ini, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, atau setidaknya ya mudah-mudahan saja nanti salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini pemirsa. Ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi yang menonton sampai tamat di episode ke-22 pemirsa. Nah, bagi saudara yang punya pendapat sendiri ya, punya sharing-sharing lah dengan Mamang di kolom komentar ya, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau Mossad ya, tak berbau-bau Depide et Impera, bikin keonaran pemirsa. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain, waduh, yang berbau-bau Mossad di kolom komentar Mamang sebagai admin akan skip pemirsa. Karena channel Mamang ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Dan Mamang pun ya berbicara bukan omon-omon pemirsa, tetapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Waduh, apabila ada yang berbeda pendapat ya sharing-sharinglah di kolom komentar, asal jangan bikin keonaran. Dilansir dari timesnews.co.id dengan judul artikel Kisah Kehancuran Gunung Tengger dan Lahirnya Gunung Bromo, gunung paling indah di dunia. Waduh. Ditulis oleh Aswandi SS, edisi 25 Agustus 2024. Gunung Bromo yang kita kenal dengan keindahan alamnya yang memukau ternyata memiliki sejarah geologis yang sangat menarik. Waduh. Dahulu Bromo bukanlah gunung kecil yang kita kenal sekarang, melainkan bagian dari sebuah gunung purba yang sangat besar dan menjulang tinggi. Waduh, tingginya melebihi Gunung Semeru pemirsa. Yang kita kenal dengan Gunung Tengger Purba. Waduh, Gunung Tengger Purba. Gunung Tengger Purba diperkirakan memiliki ketinggian mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Ini menjadikan salah satu gunung terbesar dan tertinggi di Pulau Jawa pada masanya. Gunung Tengger Purba mengalami serangkaian letusan dahsyat
yang mengubah wajahnya secara dramatis. Letusan-letusan tersebut tidak hanya menghancurkan sebagian besar tubuh gunung, tapi juga membentuk kaldera yang sangat besar yang kita kenal sekarang disebut dengan kaldera Tengger. Dalam kaldera inilah kemudian lahir kompleks Gunung Bromo yang kita kenal sekarang. Saat itu Gunung Tengger diperkirakan ketinggiannya 4.000 sampai 5.000 mdpl pemirsa. Waduh, dan setara dengan Gunung Sunda yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi Gunung Sunda Purba dengan Gunung Tengger ini ya penyeimbang Pulau Jawa pemirsa. Kalau di Sunda ada di Jawa Barat dan di Jawa Timurnya ada Gunung Tengger. Bahkan di tengah-tengahnya ada pegunungan Dieng pemirsa. Gunung Dieng pada masa lalu itu gunung yang sangat besar. Waduh. Konon menurut legendanya ya bahwa para dewa membawa pegunungan Mahameru ke sebuah pulau yang bernama Pulau Jawa pemirsa. Dan di tengah jalan ya berjatuhan berceceran pemirsa. Oleh karena itu jatuhannya itu jatuh di Pulau Jawa. Pulau Jawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur banyak sekali pegunungan besar pemirsa. Jadi gunung-gunung Pulau Jawa pada masa itu adalah sama halnya dengan pegunungan Himalaya pemirsa. Gunungnya sangat tinggi-tinggi, besar-besar. Ya ketinggiannya bahkan sampai melebihi 4.000 mdpl. Nah mungkin saudara akan bertanya bagaimana caranya ya mengetahui Gunung Tengger ini melebihi 4.000 mdpl pemirsa. Nah kebetulan sekarang Gunung Tengger itu meninggalkan jejak kaldera seperti kawah besar yang dimana kawah di tengah-tengahnya ada Gunung Bromo pemirsa. Ketika Mamang berdiri di Bukit Cinta ini adalah bibir kawahnya Pegunungan Tengger, kawah yang sudah runtuh. Nah yang diperkirakan diameternya 10 km pemirsa. Dengan diameter 10 km ya para peneliti bisa memperkirakan ketinggian Gunung Tengger. Nah ketinggian Gunung Tengger diperkirakan sampai 4.000 lebih pemirsa, 4.000 sampai 5.000 mdpl. Waduh. Kalau 4.000 itu artinya kita mendekati Pegunungan Jayawijaya ya, mendekati puncak Kartens. Dan kemungkinan ya Gunung Tengger ini di puncaknya ada puncak salju pemirsa. Waduh. Karena kalau di atas 3.000 atau 4.000 ya maka puncaknya akan ada salju, mirip-mirip yang ada di Pegunungan Jayawijaya atau Puncak Jaya atau Puncak Kartens pemirsa. Ada kemungkinan bahwa Gunung Tengger ini adalah gunung terbesar di Pulau Jawa pada masa prasejarah. Menurut ahli geologi, gunung ini dulunya menjulang lebih dari 4.000 meter dan termasuk salah satu gunung api terbesar di masa prasejarah. Namun kisahnya tidak berakhir dengan kemegahan. Waduh. Lebih dari 45.000 tahun yang lalu, Gunung Tengger mengalami letusan subvolkanik atau supervolcano pemirsa. Letusan yang kekuatannya bisa melampaui Gunung Tambora atau bahkan Gunung Krakatau. Gunung Tambora saja ya kekuatannya sangat besar pemirsa. Gunung Tambora meletus tahun 1815 di Pulau Sumbawa dan itu bisa merubah cuaca pemirsa. Cuaca di dunia. Bahkan Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis kalah gara-gara Gunung Tambora pemirsa. Begitu juga dengan Gunung Krakatau di Selat Sunda yang meletus tahun 1882 ya. Itu menjadi letusan terdahsyat yang tercatat dan terekam pemirsa. Bahkan tsunaminya sampai ke Madagaskar. Waduh. Nah, di antara kedua Gunung Tambora dan Krakatau yang letusannya sangat dahsyat di era modern, ternyata itu ya letusannya kecil pemirsa dibandingkan letusan Gunung Tengger pemirsa. Waduh.
Memang di Indonesia ini ada gunung yang letusnya sangat dahsyat pemirsa, yaitu Gunung Toba. Nah, di bawah Gunung Toba itulah Gunung Tengger. Gunung Tengger yang meletus sangat dahsyat. Letusan itu bukan hanya menghancurkan puncaknya, tetapi juga menyebabkan tubuh gunung runtuh ke dalam perut bumi pemirsa. Saking dahsyatnya 45.000 tahun yang lalu ya, gunung yang tingginya 4.000 atau melebihi 4.000 atau 5.000 mdpl yang konon katanya ada puncak esnya di atap gunung runtuh pemirsa. Waduh, bahkan debunya bisa terbang sampai ke Australia, bahkan sampai ke Alaska pemirsa. Dan tubuh gunung itu runtuh ke bawah dan menciptakan ya landscape baru yang permanen pemirsa. Hasil dari letusan itu adalah lahirnya kaldera Tengger. Waduh, kaldera Tengger yang istilah lainnya cekungan raksasa yang kini menjadi dasar lautan pasir Bromo, dan di mana tebing-tebingnya ada Bukit Cinta pemirsa. Waduh, tebing-tebingnya ada Bukit Cinta. Faktanya ya bahwa kaldera Tengger ini memiliki diameter sekitar 10 km dan luasnya lebih dari 5.250 hektar. Waduh. Dinding kalderanya menjulang antara 200 hingga 600 meter melebihi Gunung Bromo. Jadi tebing-tebing kaldera Tengger ini ya ketinggiannya melebihi Gunung Bromo pemirsa. Jadi kalau kita berada di Bukit Cinta, salah satu tebing kaldera Tengger, kita bisa melihat Gunung Bromo dari atap, dari atas langit pemirsa. Waduh, seolah-olah Gunung Bromo ada di bawah. Sama saat kamu berdiri di lautan pasir Bromo, waduh, kamu sejatinya sedang berada di atas sisa letusan raksasa puluhan tahun yang lalu ya. Raksasa puluhan ribu tahun yang lalu pemirsa. Begitu juga kalau kita sedang berada di Bukit Cinta, itu artinya kita sedang berada di bekas tubuh Gunung Tengger pemirsa, yang hancur puluhan ribu tahun yang lalu atau 45.000 tahun yang lalu pemirsa. Hamparan pasir vulkanik yang membentang seluas ribuan hektar itu adalah endapan dari debu, pasir, batuan panas yang dimuntahkan saat letusan besar terjadi. Uniknya, fenomena lautan pasir ini sangat langka di dunia dan menjadi salah satu keunikan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, di antara gunung-gunung Bromo ya, di antara gunung Bromo seperti teratai ya di dalam kaldera Tengger, itulah yang kita kenal dengan lautan pasir. Seolah-olah kita berada di gurun pasir pemirsa. Padahal itu adalah pasir vulkanik, pasir bekas sisa-sisa letusan Gunung Tengger. Waduh. Hamparan pasir vulkanik, pasir-pasir di Gunung Tengger ini adalah hasil dari endapan debu, pasir, dan batuan panas yang dimuntahkan saat letusan besar terjadi. Sehingga endapan itu mengendap dan menjadi gurun pasir atau tempat pasir-pasir yang ada di kaldera pemirsa, atau yang kita kenal dengan lautan pasir. Waduh. Menurut data yang ada, wilayah ini terbentuk melalui berbagai fase letusan gunung api purba, termasuk Ngongko Jajar, Ngadi Sari, dan Tengger Tua, yang semuanya berkontribusi dalam membentuk kaldera besar tersebut. Jadi letusan Gunung Tengger ini ya tidak satu kali pemirsa, beberapa kali. Konon katanya dimulai sejak 200 sampai 300.000 tahun yang lalu pemirsa. Waduh. Dari kehancuran Gunung Tengger ya, maka di tengah-tengahnya timbullah Gunung Bromo yang kini berdiri di tengah kaldera Tengger. Jadi setelah letusan itu runtuh ya, letusan itu menghancurkan tubuh Gunung Tengger, lama-kelamaan timbullah gunung baru di tengah-tengah dengan berbagai gunung. Di antaranya ada Gunung Bromo, Gunung Widodaren,
Gunung Batok, dan sebagainya. Dengan ketinggian sekitar 2329 mdpl, Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif yang terus menunjukkan aktivitas hingga saat ini. Meskipun Gunung Bromo tak sebesar emaknya yaitu Gunung Tengger, pemirsa. Letusan-letusannya meski tidak sebesar sang induk emaknya, tetap menjadi daya tarik sekaligus pengingat bahwa kawasan ini masih hidup secara geologi, di mana gunung akan senantiasa tumbuh, berkembang, dan meletus dan hancur. Tumbuh, berkembang, dan hancur, pemirsa. Waduh. Ya. Ketika Mamang membaca tentang Gunung Krakatau di Selat Sunda ya, yang meletus tahun 1882 ya, di mana letusannya menghancurkan Gunung Krakatau sampai rata di bawah dasar laut, pemirsa. Namun beberapa tahun kemudian muncul kembali gunung tersebut, muncul secara perlahan-perlahan ya dari dasar laut. Sampai sekarang tahun 2025 ini sudah muncul dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, pemirsa, di atas permukaan laut. Waduh. Dan juga yang namanya gunung itu akan senantiasa tumbuh, berkembang, dan hancur, termasuk gunung berapi. Nah, di Jawa Tengah ya, di tengah sawah tiba-tiba muncul gundukan. Gundukan itu semakin tinggi dan kemungkinan itu adalah gunung api, pemirsa. Waduh. Nah, begitu juga dengan letusan Gunung Tengger. Setelah hancurnya Gunung Tengger, ya perlahan-lahan timbulnya gunung-gunung di kaldera Tengger. Salah satu gunung yang keluar adalah Gunung Bromo, pemirsa. Dan Gunung Bromo diperkirakan setiap tahunnya naik 7 cm, pemirsa. Waduh. 7 sampai 10 cm naik terus kan. Ya, naik terus. Waduh. Menurut data dari Badan Geologi, aktivitas Gunung Bromo telah tercatat sejak tahun 1804 dan terakhir mengalami letusan freatik pada Juli 2019. Gunung Bromo tidak hanya memiliki nilai ilmiah tetapi juga spiritual. Waduh. Setiap tahun masyarakat suku Tengger menggelar upacara Yadnya Kasada atau Kesodo ya, untuk menghaturkan persembahan kepada Sang Hyang Widi dan leluhur mereka dengan melemparkan hasil bumi ke dalam kawah Bromo. Waduh. Nah, dari Gunung Bromo inilah timbulnya kisah Loro Anteng dan Joko Seger yang menjadi legenda Tengger dan Gunung Bromo. Memang sudah bahas tentang legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Ternyata Roro Anteng dan Joko Seger ini bukan sekedar legenda, pemirsa, tapi kisah nyata, pemirsa. Bukan sekedar dongeng, tapi kisah nyata. Saudara penasaran? Ya, tonton episode kemarin ya, episode ke-21. Meskipun cerita rakyat, tapi ini bau-baunya sejarah, pemirsa. Apa buktinya, Mang? Ya, tonton episode ke-21, pemirsa. Waduh. Gunung Tengger memang telah tiada, namun jejaknya masih membekas dalam bentuk kaldera, lautan pasir, dan Gunung Bromo yang terus mengepul. Dan itulah letusan yang sangat dahsyat yang menghancurkan gunung besar, bahkan melebihi Gunung Semeru saat ini, dan menjadi gunung terbesar, gunung vulkanik masa prasejarah. Dari kehancuran itulah lahirnya surga tersembunyi, pemirsa. Waduh, surga kayangan di atas langit yang kita kenal dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, di mana tengah-tengahnya ada Gunung Bromo, pemirsa. Kisahnya adalah pelajaran tentang bagaimana alam bisa menciptakan keindahan dan kehancuran. Waduh. Saat saudara berjalan menyusuri pasir di Bromo, ya saudara tidak hanya melihat pemandangan alam yang indah, tapi juga berada di atas makam sebuah gunung raksasa yang pernah menguasai langit Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Gunung yang meledak, menghilang,
dan justru melahirkan keajaiban dunia, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa, yang melahirkan ya negeri di atas langit pemirsa. Waduh, negeri Tengger. Konon dari letusan Gunung Tengger Purba yang sangat besar ini, melebihi letusan Krakatau dan Tambora, itu bisa mengubah iklim dunia dan bisa menenggelamkan Atlantik pemirsa. Waduh, Atlantik yang mana bang? Nah, pada sebelum 40.000 tahun yang lalu ya, atau sekitar 45.000 100.000 tahun yang lalu, bahwa kita mengalami yang dikenal dengan zaman es pemirsa, di mana air lautnya surut. Ketika air laut surut ya, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan daratan Asia itu menyatu pemirsa, yang kita kenal dengan paparan Sunda atau yang kita kenal dengan Sundaland pemirsa. Waduh, daratan Sunda pemirsa. Daratan Sunda inilah ya yang menghubungkan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Daratannya menyatu dengan benua Asia. Oleh karena itu jangan heran ya, banyak hewan-hewan dari daratan Asia, termasuk salah satunya harimau pemirsa, menyebar antara Sumatera, Jawa, dan Bali pemirsa. Waduh, Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan daratan Asia menyatu. Begitu juga dengan daerah bagian timur Indonesia, Pulau Papua dan sebagian Kepulauan Aru ya, Pulau Papua, Kepulauan Aru menyatu dengan daratan Australia pemirsa. Oleh karena itu jangan heran kalau di Papua ada kanguru pemirsa. Waduh, kanguru kan sejatinya ada di Australia pemirsa. Nah, yang paling unik adalah Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat pemirsa. Sejak dulu ya sudah ada pulaunya, tidak menyatu ke daratan Asia atau ke Australia. Oleh karena itu Sulawesi ya sangat endemik pemirsa, hewan-hewannya waduh khas ya, tidak ada yang lain. Nah, ketika letusan Gunung Purba Tengger ini dengan sangat dahsyat, konon katanya ya suhu dan iklimnya berubah pemirsa. Dari perubahan itulah ya air laut mulai naik pemirsa, dan akhirnya menenggelamkan Sundaland, Sunda ya, paparan Sunda, dan juga paparan Saul, paparan yang menyatukan antara Papua dengan Australia pemirsa. Waduh. Nah, Sundaland yang cair inilah ya konon disebut-sebut dan digadang-gadang oleh ahli dari Brazil bahwa yang disebut dengan peradaban Atlantis yang hilang ada di Indonesia pemirsa, yaitu tenggelamnya paparan Sunda atau tenggelamnya dengan Sundaland pemirsa. Waduh, tenggelam hingga menyebabkan Pulau Sumatera dan Kalimantan terpisah oleh lautan pemirsa. Begitu juga dengan Pulau Jawa ya, terpisah dengan lautan. Oleh karena itu negara Indonesia terpisah lautan dengan daratan Asia. Nah, di tengah-tengah daratan yang terkena lautan itulah yang dikenal dengan Atlantis yang tenggelam pemirsa. Waduh. Sundaland ini dikenal dengan benua ya, dataran antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali yang menyatu dengan daratan Asia. Nah, dataran ini dikenal juga dengan benua pemirsa, benua yang tenggelam. Mirip-mirip cerita dengan cerita legenda tenggelamnya Atlantis pemirsa. Mungkin saudara akan bertanya, apa sih peradaban Atlantis? Waduh. Konon diceritakan dalam legenda Yunani bahwa ada sebuah daratan atau benua ya yang tenggelam dalam satu malam. Benua itu dikenal dengan benua Atlantis, di mana masyarakatnya sangat maju, peradabannya tinggi pemirsa. Namun karena keserakahan tenggelam dalam satu malam pemirsa, akibat aktivitas geologis, aktivitas bumi pemirsa. Dari cerita tersebut ada kemungkinan ada kemiripan dengan yang ada di Sundaland pemirsa, atau benua Sunda atau dataran
yang konon katanya menyatukan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dengan daratan Asia, pemirsa. Dikabarkan bahwa penyebab tenggelamnya benua Sundalen atau Peparan Sunda dikarenakan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Proses tenggelamnya Sundalen menurut para ahli terjadi secara perlahan selama 6.000 tahun, mulai dari 18.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Sebagaimana dikutip Juna Flores bahwa kenaikan permukaan laut juga menyebabkan hilangnya sebagian spesies flora dan fauna yang unik di dataran Sunda seperti Gigantopithecus blacki alias King Kongnya Jawa, pemirsa. Bang sudah bahas di edisi perjalanan ke Pangandaran, pemirsa. Scroll aja. Lalu ada panda purba dan megafauna lainnya. Sundalen adalah nama yang diberikan kepada wilayah Asia Tenggara yang pernah menjadi daratan luas selama zaman es. Berikut ini beberapa fakta menarik tentang Sundalen. 1. Sundalen mencakup pulau-pulau Indonesia seperti Bali, Borneo, Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, serta semenanjung Malaya di Asia Daratan. 2. Sunda memiliki luas sekitar 1.800 km persegi dan sekitarnya setengah dari luas Australia. Waduh. Sundalen tenggelam secara perlahan selama 6.000 tahun akibat pemanasan global dan kenaikan permukaan laut. Sundalen adalah tempat tinggal berbagai spesies flora dan fauna yang unik seperti orangutan, harimau, gajah, badak, dan komodo. Sundalen juga merupakan tempat asal manusia modern yang bermigrasi ke Afrika sekitar 60.000 tahun yang lalu dan menyebar ke Asia, Australia, dan Eropa. Sundalen sering dikaitkan dengan legenda Atlantis, sebuah benua hilang yang disebutkan oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Namun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hubungan antara Sundalen dan Atlantis. Sundalen menyimpan banyak misteri dan potensi yang belum terungkap, baik segi geologi, biologi, arkeologi maupun budaya. Nah, gara-gara tenggelamnya Sundalen inilah banyak manusia yang konon katanya bermigrasi, pemirsa, antara ke Asia, Australia, atau mungkin ke Afrika, pemirsa. Salah satu penyebab naiknya permukaan laut dan air laut adanya banyaknya gunung api besar, besar-besar yang meletus, pemirsa. Waduh. Diperkirakan gunung-gunung yang meletus itu adalah Gunung Api Tengger, pemirsa, Gunung Api Tengger Purba, dan juga Gunung Sunda Purba, pemirsa. Waduh, Gunung Sunda Purba yang ada di Jawa Barat dan Gunung Api Tengger Purba yang ada di Jawa Timur. Inilah penyebab terjadinya perubahan iklim yang sangat dahsyat sehingga es mencair, pemirsa. Suhu naik, es mencair, air laut naik, pemirsa, dan Sundalen tenggelam meskipun secara perlahan-lahan. Oke, pemirsa yang berbahagia, kemungkinan peradaban Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini, yang konon katanya dibuat sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang menjadi piramida, punden berundan yang sangat besar di Provinsi Jawa Barat, itu didirikan oleh nenek moyang yang berasal dari tenggelamnya Sundalen, pemirsa. Waduh. Dan kemungkinan situs Gunung Padang ini merupakan nenek moyang yang dikenal dengan benua Atlantis yang hilang, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, jadi itulah penyebab benua itu hilang. Kemungkinan letusan gunung-gunung besar yang saat itu terjadi, pemirsa. Salah satu gunung yang menyebabkan benua itu tenggelam akibat perubahan suhu adalah Gunung Padang, Gunung Tengger, pemirsa. Gunung